والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. اللهم فقهنا وفقهنا في الدين، اللهم فقهنا وفقهنا في الدين بنعمة حكمة وتعويلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك هذا اليوم من حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya. Para ibu suku kalian ahli jamaah minna semua alhamdulillah. Kurang dina yang dinten biasa dari dipertemukan Allah lewat kajian-kajian anu mana tingkatkan kajian anu menyampaikan ketauhidan untuk mengahadkan Allah. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi keberkahan Imam Masyarakat Pasimbangan Iman Islam anak kuat Allah masih di bawah badan anu sehat, rezeki Allah pada berbarokah. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bila mana maut masih anak iman serta Islam, ya nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Diberi pada sadajan nyeroskeun kana hal fatali sinarang ieu waktos makhluk daripada semua merupakan jami biasa terluput tina dosa secara lahir maupun secara batin, tingkah laku sareng ucapan maupun patekadan. Kuayana didadangan ia mohon dihapunten kepada ibu sana secara lahir maupun batin. Oke kalian insyaallah dina ieu waktos daripada secara membebaskan tentara para bisa mudah-mudahan sing ngajadikeun wasilah pertemuan orang bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti insyaallah. Pribadi ini waktu akan menjelaskan tentang Allah tak pernah memberikan contoh supaya manusia bisa bertauhid, supaya manusia rohaniyahna bisa kembali kepada Allah. Insyaallah akan menjelaskan dari ayat-ayat Al-Quran secara syariat ayat 5:26. Itu ayat yang Allah tak pernah memberikan contoh kepada hamba-hambanya dari mulai besar sampai ke kecil, dari mulai kelihatan juga sampai ke yang tidak kelihatan. Tujuan Allah memberikan contoh di dunia supaya manusia bertauhid ruhaniyahna, supaya bisa kembali kepada Allah. Jangan sampai cuma cerita daripada syariat-syariatnya doang, karena bila mana manusia syariatnya unggul, para ibu sadana tingkah laku jeung ucapan urang teh ruhaniyahna masih keneh goyah ku ayana ruhaniyahna can mematikan dirinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayadriba masalama ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haq mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Manusia supaya bisa kembali kepada Allah adalah ruhaniyahnya tingkatan lagi ngajinya, dari mulai kecil ataupun dosa kecil yang selama ini kita tanpa disadari di dalam tubuh manusia dosa dan dosa. Dosa gede nu dicontohkeunana yaitu dosa nu aya Allah memberikan contoh kepada manusia yang selama ini ada di dalam perut manusia. Itulah contoh-contoh Allah memberikan supaya manusia sadar dengan adanya kotoran di dalam perut itu adalah manusia supaya sadar loba dosa, karena di dunia selama ini dosa tidak kelihatan oleh orang lain, tapi dirinya merasakan daripada dosa. Sekarang kotoran di dalam perut manusia, semuanya manusia ada kotoran. Kotoran tidak kelihatan walaupun di luarnya dibungkus dengan keroncong emas yang sangat bertaretes, ataupun berlian, ataupun lipstik yang mahal, ataupun busana muslim yang mahal, ditutupan juga oleh mobil Pajero yang mahal, tapi ketika dikeluarkan di dalam perut, wow, kotoran terus. Disitulah manusia, dimanakah arek adanya sombong, karena manusia selama ini asal dari perkara yang jijik, kemanapun kita pergi selalu membawa yang jijik. Besok atau lusa akan jadikan bangkai, kita dilempar ke gunung karang. Siapa yang suka pada bangkai? Maka manusia jangan sampai napika muncul di dalam batinnya mempunyai sifat kesombongan. Ketika kotoran dikeluarkan dari dalam perut, sekarang yang ada di perut ibu pun tak merasa dengan aromanya kotoran ini, tidak. Tapi bila mana kotoran ini dikeluarkan, maka aroma jangankan dirinya sendiri, satu kajian mingguan ini akan merasakan baunya kotoran manusianya, yaitu adalah mungkin jangankan dari airnya, cuman dari kentut pun sampai ke manusia gak mau mencium daripada aromanya. Manusia banyak dosa sekarang, tidak tahu dosa kami pun juga. Yang tahu kami sendiri, yang merasakan kami sendiri. Walaupun dibungkus di luarnya lewat kata sorban, dibungkus luarnya kata jas, dibungkus juga ku nama Pak Kiai atau Ustadz. Ketika dosa dikeluarkan, Allah ngabukakeun aib rahasia kami sendiri. Di mana ada ibu yang mau datang untuk ngaji, karena baunya
minta ampun. Itulah manusia yang selama ini terbungkus dengan daun-daun surga, yang tahu di dalamnya hanya dirinya sendiri, di mana manusia secara dohir mulutnya bagus, tapi dia merasakan dosa di dalam batin. Ketika dosa dalam batin, Allah ngabukakan kana aibna, jatuhlah wahai hamba-hambaku. Disitulah manusia akan kembali kehinaan. Maka Allah memberikan contoh juga, dosa di dalam mata, dosa di dalam telinga, dosa di dalam kotoran. Ketika keluar dari dalam mata, ketika keluar dari telinga, ketika keluar dari hidung, ketika keluar dari mulut, Masya Allah Rabbunal Karim. Cuman manusia, misalkan keluar dari mata, yaitu yang dinamakan secara bahasa Sunda macile, keluar tina celi, keluar na tina celi tai celi, keluar tina hidung adalah ingus. Apakah bau itu? Tidak, cuman jizi. Bila mana manusia yang selama ini dosa mata tak merasa daripada dosa dia melaksanakan melihat yang tak dibolehkan oleh Allah, maka di situ Allah akan mengeluarkan. Ketika kita melaksanakan banyak atau mempunyai penyakit, kalau secara syariat, kalau secara ilmu medis, ilmu fisik, pilek atau penyakit pilek, selalu banyak keluaran daripada hidung, yaitu adalah selalu bahasana salesma. Terus banyak, padahal eta Allah untuk menyadarkan kepada hambanya, wahai hambaku, engkau ini sering melakukan mencari kesalahan daripada orang lain. Berhentilah daripada melaksanakan mencari kesalahan orang lain, maka Allah akan memberikan itu penyakit, yaitu menyadarkan manusianya lewat penyakit pilek. Bila mana manusia yang selalu mendengarkan, mungkin daripada mendengarkan yang tak dibolehkan oleh Allah, yaitu keluar dari telinga, maka keluar dari telinga, wahai hambaku, kata Allah, aku akan mengeluarkan kotoran telingamu karena kamu ini banyak dosa celi, selalu loba ngadengikeun ngupat, ngoba ngomongkeun batur, selalu asik, disitulah dikeluarkan kotoran celi. Maka sadarlah, itu contoh dari mulai besar, dari mulai kecil, Masya Allah. Supaya manusia sadar, ketika manusia banyak membicarakan orang lain lewat mulutnya, maka kalau di dalam penyakit, yang suka penyakitnya sakit gigi, maka disitulah manusia, bila mana keluar dari mulut, memang kalau bahasa kata manis, tapi keluar dari ludah, keluar daripada aromanya sangat bau, itulah akan seperti itu contoh. Sekalipun sekarang ini, wahai para ibu, dunia sudah mulai, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pegel. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh sekarang mulai dunia. Sebentar lagi kita akan melaksanakan, mungkin besok atau lusa, karena kita perang sudah mulai merembet. Sekarang contoh-contohnya sekarang yang besar oleh Allah telah dibukakan. Perang antara Irak sama Israel, besok atau lusa Amerika. Israel itu masih kalangan kelas HT, atau bila mana manusia kalau sudah kelas Amerika besok, wahai ibu. Di dalam tubuh manusia yang selama ini banyak perang, Bu, tak pernah berhenti daripada perang. Perang apa? Perang yang sebenarnya. Kalau secara syariat masih melawan setan. Kalau secara hakiki, kalau secara syariat masih melawan Israel. Kalau secara hakiki manusia masih ngelawan setan. Tapi bila mana geus rasa penguasa dunia engke aya,
melawan Amerika, yaitu kalau secara hakikat di dalam dada orang adalah merangan iblis. Mata kuai para ibu sadayana, sekarang aina urang keur perang matak bila mana beramal, silahkan beramal yang terbaik, silahkan amal yang selama ini kita kerjakan, maupun secara dohir maupun secara batin. Solatnya solat dohir maupun solat batin, solatnya solat sewaktu-waktu ataupun solat daim, maka disitulah kita beramalah dengan ikhlas. Sebab Imam Athaillah bersabda di dalam kitab Hikam, al-a'malu surun qaimatun wa arwahu wujudu bisiril ikhlas. Ari amal itu satu rupa berdirinya, amal tanpa berarwah maka tidak akan hidup, jangankan di dunia, di akhirat apalagi. Contoh kendai ayeuna supaya paham. Bila mana manusia tanpa ruh disebutna pocong, bila mana manusia tanpa ruh disebutna patung, bila mana manusia tanpa ruh disebutna bangkai, bila mana bangkai larinya dilempar kembali ke tanah. Amal manusia adalah secara dohirna. Ibu melaksanakan sholat, ibu melakukan secara sodako, ibu melakukan secara tahajud, ibu melakukan secara sholat witir, awabin atau yang lainnya baca Quran. Wa arwahwa lamun teu ikhlas maka ibu seolah-olah beramalah di situ kita semacam bangkai, beramal seperti mayat, beramal seperti patung. Sudah melakukan secara fisik tapi tidak ikhlas di dalam batin, tidak ada arwah, wujudu siril ikhlas, wujudna, bisanya amal itu diterima oleh Allah tetap harus ikhlas. Karena selama ini Allah merintah kepada kita untuk melaksanakan sholat, beramal dengan ikhlas. Kalau manusia ketika beramal tak berikhlas, berarti yang selama ini melakukan yang tak diperintah oleh Allah, kita dikerjakan yang diperintah oleh Allah tidak kerjakan. Jelas itu yakin. Urang teh salat asok, ngaji asok, sedekah asok, maca sholawat asok, ngaji asok, sadayana asok karena sudah beramal. Tapi ikhlasna, nah ikhlasna ku urang teu ikhlas, masih keneh bersandar kepada sesuatu. Sodakoh masih keneh hayang padila, sodakoh masih keneh ayeuna urang hayang keuntungan, ngaji masih keneh hayang keuntungan. Tingkatkeun coba dari sekarang, bukan tak benar tapi itu masih babakan syariat, bersandar kepada yang bernama ganjaran itu adalah masih babakan makhluk. Tingkatan secara syariat memang benar, cuman itu mah proses masih 3 tahap lagi. Sedangkan umur kita sudah di atas 50. Selama ini beramal tak berikhlas, berarti seolah-olah amal ngajadikeun patung. Coba sekarang tinggal meningkatkan yang sudah, karena alhamdulillah yang ke belakang sudah dilakukan, karena sekarang sudah mulai dibuka ke Allah Subhanahu wa taala. Di manakah yang dinamakan ikhlas itu? Ikhlas itu banyak orang yang cuma berkata ikhlas dan ikhlas, ikhlas dan ikhlas.
Ikhlas itu seolah-olah contohnya cenah ayeuna urang cara ayeuna urang BAB atanapi buang kotoran terus lepas begitu saja. Seperti itu masih dalam keadaan bayangan, Bu. Ikhlas itu yaitu gak bakalan ketemu ilmu ikhlas di dalam syariat. Di dalam syariat cuma mengatakan ilmu ikhlas itu cuma ukur cuma mulut doang, di dalam hati nyatana tetap keakuannya selalu berfungsi. Merasa aku yang sudah, merasa aku yang bisa, merasa aku yang pintar, merasa aku yang selama ini kita berperan. Disitulah seolah-olah kita yang di dalam hati ini seolah-olah kita jadi Tuhan di situ. Karena yang kuasa di situ tiada lain hanya kuasa Allah, ternyata dikuasa diaku-aku oleh manusia. Tak pernah berhenti daripada selalu memakan buah huldi. Wala taqrabah hadis sajarata fatakunanna minadh dhalin. Berarti selama ini kita melaksanakan ibadah di hati selalu keakuan, merasa aku pintar, merasa aku bisa, merasa aku sudah bersedekah, itulah dolim di sisi Allah. Maka carilah ilmu ikhlas supaya beramal tak pernah berhenti untuk nyampe kewujudannya Allah. Kalau selama ini terus-terus kita beramal tak pernah ikhlas, umur geus mulai kolot, gak bakalan itu datang ilmu ikhlas di dalam syariat. Adanya ilmu ikhlas itu yang sebenarnya adanya ilmu ikhlas itu adalah di babakan ma'rifat. Ibu mau dikaji, mau dibawa ke tingkatan ngaji ingin meningkat, kadang-kadang banyak orang yang masih tidak mau. Sebab merasa dirinya sudah mulai bisa, sudah mulai merasa sering dan getol. Sebab di dalam hati merasa ini gak mau untuk mendengarkan ngaji ini. Bisa jadi. Sebab manusia selalu merasa di dalam hatinya gak pernah bohong, disitulah hatinya manusia. Karena dia tak mau untuk mendengarkan tingkatan masalah ngaji. Masalah ngaji ini cuma kewajiban. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inilah agama yang sebenarnya yang menunjukkan kepada ruhaniyah untuk kepada Allah. Kalau secara fisik, secara badan sudah alhamdulillah, tapi hati ilmu, hati ikhlas pun gak ketemu-temu. Karena kami mengalami selama ini mencari ilmu ikhlas mungkin bukan 1 tahun 2 tahun sampai ke 30 tahun mencari ilmu ikhlas tak pernah ketemu. Ternyata ketemunya ilmu ikhlas itu adalah di tingkatan babakan ma'rifat, baru di situ nemu ikhlas. Baru di situ. Ini kami yang selama ini selalu membuka daripada Al-Quran dibuka, kitab dibuka, kitab selalu talaah menak ilmu ikhlas, ternyata menak di babakan tingkatan tinggi. Manakah babakan tinggi itu? Yaitu ilmu ikhlas. Bila mana manusia yang selama ini kersa ngomong mulut lillahi ta'ala, tapi di dalam batin karena dia masih dalam keadaan buta, batinnya masih buta, maka di situ masih dalam keadaan syirik khafi. Wajib dilakukan, ini kunci ikhlas. Kalau kunci musyahadah,
untuk menyaksikan syahadat yang sebenarnya adalah sirul asror. Kalau kunci antara ikhlas mah yaitu wajib dilakukan, wajib ditinggalkan. Wajib dilakukan secara fisik, wajib ditinggalkan hati tak merasa aku yang melakukan. Itu kuncinya, Bu. Lamun orang masih kena dalam keadaan ragu dan bingung mendengarkan daripada kunci ikhlas ini, apapun amal perbuatan ibu masih dalam di ibaratnya gentayangan. Lamun ragu itu benar, itu masih dari mulai berangkat. Tapi kalau ditingkatkan secara hakikat makrifat, maka disitulah, Bu, kunci ikhlas itulah wajib dilakukan, wajib ditinggalkan. Dilakukan secara fisik, ditinggalkan hati tak merasa aku yang melakukan. Karena aku melakukan ngaji pun, melakukan sholat pun tanpa Allah gak bakalan bisa. Karena kami masih semacam makhluk. Makhluk itu adalah patung, makhluk itu adalah jenazah, makhluk itu adalah pocong, yaitu mempunyai sifat la haula wala quwwata illa. Itulah kunci ikhlas. Mata tongsok di aku urang geus ngalaksanakeun anu di dalam hati terutama. Kalau secara mulut silahkan terserah seperti biasa. Seperti biasa we umumna. Secara mulut, tapi hati titip omat, karena di sini ketika melakukan hati beramal, itulah beramal yang dikatakan beramal beruh, beramal yang dinamakan ikhlas itu. Selama ini kita cuma mendengarkan ikhlas dan ikhlas. Kalau kunci untuk musyahadah, ini kami membuka daripada dua kunci dari contoh-contoh yang tadi. Kunci untuk menuju kepada Allah yaitu selalu di dalam hati melaksanakan dan merasakan dzikir sirul asror, sadar, yaitu dzikir rasa. Awas, dzikir tepan, Bu, ayat dzikir la ilaha illallah, ayat dzikir la ilaha illallah, ayat dzikir khafi ya Allah dalam hati. Tapi lamun tingkat katilu dzikirna dzikir ruh, tingkat kaopat adalah tingkat katilu dzikir rasa. Itulah bila mana jalmi yang selama ini merasakan kita selalu dipanggil oleh Allah, pengen minum, enak duduk, selalu dirasa. Oh iya panggilan Allah lewat rasa haus. Oh iya panggilan Allah lewat pengen kencing. Oh iya panggilan Allah pengen lapar. Oh iya panggilan Allah kita ngelaksanakeun menghadap sholat ini wajah wajah. Terus tak pernah berhenti apapun dan kapanpun dan dimanapun ketika beraktivitas apapun. Aktivitasnya kegiatan manusia selalu sadar ka Gusti Allah. Itulah yang dikatakan kunci kemusyahadahan. Lamun jalmi mautna dalam keadaan, awas. Lamun jalmi mautna dalam keadaan terus merasakan dzikir rasa, itu mautna maut syahid. Itulah nikmatna. Maka di sini kemusadah untuk menyaksikan kepada Allah. Tinggal setingkat deui, tinggal menyaksikan kalau sekarang dihantarkan lewat dzikir nafas hu Allah. Tingkatkan dzikir rasa. Bila mana sudah nyampe karena dzikir sirul asror, dzikir rasa setingkat deui. Maut di situ, itulah wahai ibu masuk dalam keadaan maut bila mana dipanggil oleh Allah, maut syahidah. Sedangkan lamun di sisi lain maut syahid teh dina cerita syariat mah maut ngalahirkeun, maut
mau tabrakan, mau dibunuh. Inilah mata di sini insyaallah gua bikin dibuka makom-makom masing-masing, makom kuburan secara syariat, makom kuburan indung, kuburan guru, kuburan ayeuna para wali, kuburan-kuburan di sana akan ketemu ke dina makom di dalam dada. Ibu nepi ka jarah ka makom wali teh jauh teh ka mana engke akan ketemu di dalam dada. Sedeukeun lamun makom ayeuna urang ka wali songo nu salapan kudu ngaluarkeun modal, kudu ngaluarkeun waktu, ongkos nabung-nabung, kadang-kadang waktu berangkat balik ti ditu duit beak kacape we heueuh. Tapi ternyata Allah ngabukakeun ada di dalam dada kita makomna masing-masing. Insyaallah kan kami mungkin mengupaya dibuka karena di sini makom indung nu sabenerna mana di sisi Allah jeung di sisi manusia. Kalau di sisi Allah manusia mah di Gunung Karang, kalau di sisi Allah adalah di dalam dada. Di mana nyampena? Insyaallah kamayuna dijelaskeun deui tentang masalah makom ziarah-ziarah ka kuburan insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina wa aslili zalimin bizzalimin wa ahrisna min bainihim salimin wa ala alihi